Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Amin. Amma ba'd. Ila hadratin Nabiil Karim Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala alihi yaumiddin. Amin bil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف متن الآجرمية وشارحه رحمه الله عز وجل ونفعنا بعلومهما بعلوم العلماء العاملين الصالحين في الدارين آمين بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Amin. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati dan muliakan, izinkanlah saat ini saya akan berbagi ilmu nahwu dengan memakai kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Matnil Ajurumiyah. Kalau diterjemah yaitu penjelasan yang sangat singkat terhadap kitab teks asli atau matan yang bernama Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah karya Syekh Haji, kemudian syarahnya atau penjelasannya karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu azza jalla. Amin. Kita mengupas ya, membetulkan sedikit ya pada video yang telah lewat ya, yang membahas bagian-bagian kalam ya. Ada kalimat isim atau non kata benda, kalimat fi'il, verb atau kata kerja, dan harf. Nah, kalimat harf bisa masuk
preposition atau conjunction kata sambung atau relative pronoun kata ganti penghubung. Bismillah. Apa tadi kok saya menyebut kata ganti penghubung ya. Jadi kata ganti penghubung masuk pada kalimat isim ya, bukan kalimat harap. Kalimat harap yaitu kata depan atau kata sambung, itu yang jelas ya. Kalau dalam bahasa Arabnya wa atau au atau kata sambung. Bahasa Inggrisnya or atau n ya. Kata depan ya to, ila, min dari, from, to, ke, kepada atau ke, itu kata depan. An tentang, ala di atas, at, on ya. Dan lain-lain ya. Nah, yang perlu saya ralat ini di dalam video yang lewat itu ada pengertian waqalu ja'ali maknan ya. Adapun ucapan Syekh As-Sunradi, jadi kata ja'ali maknan yakni menjelaskan tentang kalimat haraf yang menjadi bagian kalam. Yakni beliau menghendaki, ini kata Syekh Ahmad Yani Dahlan, dengan lafal ja'ali maknan, ja'a yang datang apa kalimat haraf li maknan untuk memberikan makna. Maksudnya gimana? Annal harfa, sesungguhnya kalimat haraf adalah layakunu. Kalimat harap itu tidaklah ada lau bagi dia adalah lau badil apa taklun, peranan atau bagian. Fi taklifil kalam. Dalam penyusunan kalimat sempurna, kalimat harap itu tidak masuk, ya, tidak menjadi bagiannya. Illa idza kana. Jadi kecuali apabila ada adalah lau bagi kalimat harap tadi apa maknan. Hanya kalimat harap yang punya arti. Contohnya kahal, seperti kalimat harap hal ya, hal artinya apakah. Walam lan kalimat harap berupa lafaz lam, lam artinya tidak. Fa inna hal, karena sesungguhnya lafaz hal makna yang arti lafaz hal adalah al-istifham ya. Tanya, kata untuk tanya. Walam adapun artinya lam. Walam adapun dapat lam makna ya artinya lam adalah an-nafyu ya, negasi ya. Termasuk kata untuk menyatakan ingkar, ibarat bahasa Inggris ya, semacam no, not. Nah, tidak. Jadi kata untuk menyatakan negasi. Wa illam yakun, maka apa? Jadi yang penting intinya itu kalimat harap yang masuk dalam susunan kalam atau kalimat sempurna hanyalah kalimat harap yang memiliki arti. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lau bagi kalimat harap apa makna arti la yadkhul ya, maka dia tidak akan masuk, tidak masuk bitarkibil kalam, di dalam penyusunan kalimat sempurna kah hurufil mabani ya, seperti huruf-huruf ejaan ya, huruf-huruf ejaan nahu zaidin. Adapun contohnya adalah seperti ya-nya lafaz zaitun, ya-nya saja, wa ya'i dan ya-nya lafaz zaitun, ya-nya lafaz zaitin ya, ya-nya lafaz zaitin, ya-nya lafaz zaitin, wa dalil dan dalna lafaz zaitun. Di lafaz zaitin ini ya dal kan dipisah satu, tidak ada artinya. Baru ada artinya kalau dirangkai. Ya, itu namanya huruf-huruf ejaan. Fa inna kulan, karena sesungguhnya masing-masing minda dari huruf
ya dal tersebut adalah harfun mabniun. Nah, pada edisi video yang lewat saya mengatakan mengucapkan harfun mabniun. Ini saya betulkan di sini. Ya, ini untuk membetulkan video yang lewat. Harfu mabnan, ya. Huruf ejaan. Jadi sinonimnya harfu hijain, ya, hijain atau harfun hijaiyun. Kalau ini harfu mabnan, huruf ejaan la. Fa inna kullan minda, maka sesungguhnya masing-masing minda dari ya, iya, dalnya lafaz zaitun itu adalah harfu mabnan, huruf ejaan la harfu maknan, bukan huruf yang mengandung arti. Nah, saya kira itu, ya, minta maaf ya atas kesalahan saya dalam membaca. Lah ini belajar. Sekarang kita akan meneruskan. Ya, ini yang tema pada video sekarang ini. Sekarang jam 10 ya, 10 lebih 1 menit lah. Jam 22 ya. Nah, ini kita mulai ke tema untuk hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tanda-tanda kalimat isim, ya. Fal ismu. Nah, kalau dalam Alfiya Ibn Malik, ya, bil jari wa tanwini wa nita wa al wa musnatil lil ismi tamyizul hasan. Bil jari dengan i'rab jar dulu. Saya di sini fal ismu. Nah, ini teks aslinya namanya matnul ajurumiyah. Fal ismu, adapun kalimat isim adalah yu'rafu, bisa dikenali apa kalimat isim. Nah, sama ya dengan Alfiya, ya. Ya, mendahulukan khofat jer, ya. Il-khabdi dengan i'rab jer. Nah, ini takbirnya juga hebat ini, saya sondasi ini. Jadi singkat padat maksud saya. Bil khabdi dengan i'rab jer, ya. Wa tanwini, nah, bil jari wa dengan bil jari adalah dengan i'rab jer. Nah, ini khofat sama maksudnya. Nah, ada bedanya ulama kota tertentu memakai istilah jer. Ya, kedua ulama ini ya di sana di Irak, ya. Kalau tidak Kufah ya Basro yang memakai khofat ini. Jadi sekitar dua kota itulah, ulama dua kota. Jadi salah satunya ada yang memakai khofat, yang nah ini seperti yang dipakai oleh Syekh Sondati ini. Tapi kalau menurut Alfiya Ibn Malik yang Nadhoman 1000 itu, maka istilah pakai bil jari. Bil jari wa tanwini wa nita wa al wa musnatil lil ismi tamyizun kasalah. Kita lanjut aja. Wal ismu, adapun kalimat isim adalah yu'rafu, bisa dikenali kalimat isim, dikenali bil khabdi dengan adanya i'rab jer, i'rab khofat. Wa tanwini, dan adanya tanwin, wa dukhulil alimi, dan adanya alif, wal lami, dan lam, adanya al. Jadi ada yang memakai istilah alif dan lam. Tapi menurut Syekh Ibn Malik pakai al, ya. Bil jari dengan i'rab jer. Tanwini, tanwin, wa al, dan ya di sini pakai alif lam. Wa hurufil khafdi, dan huruf harap jer, huruf khafat. Nah, sekarang Syekh Ahmad Zaini, komentator atau
Asy-Syarih, pemberi penjelasan kitab ya yang di dalam kurung ini ya. Nah, yang di dalam kurung itu kitab matan, di luarnya itu namanya syarah atau penjelasan. Yakni ya, komentarnya begini, menurut Syekh Ahmad Jani Dahlan rahimahu wa azza wa jalla, yakni menghendaki siapa yaison haji rahimahu wa azza wa jalla, menghendaki anal isma sesungguhnya kalimat isim non kata benda adalah ya tamayaju dapat berbeda. Jadi dapat diketahui perbedaannya anil fi'li dari kalimat fi'il, kalimat fi'il atau verb kata kerja, wal harfi dan kalimat harf bil khafdi sebab adanya i'rab khafat atau jar. Nahwu marartu bi zaidin wa gulami zaidin. Adapun contohnya, jadi nahwu itu ada mubtada'nya wadhalika lah gitulah. Misalnya itu wadhalika, adapun yang demikian itu adalah nahwu marartu bi zaidin. Nahwu itu menjadi khabar, mubtada'nya maktub dilempar. Nahwu marartu bi zaidin wa gulami zaidin. Adapun contohnya adalah semacam lafaz marartu bi zaidin wa gulami zaidin, terjemahnya marartu aku telah lewat, telah berjalan-jalan bi zaidin bertemu dengan Zaid, wa gulami zaidin dan pembantunya Zaid atau teman kerjanya Zaid, ya pembantu lah pekerjanya atau mungkin budak ya orang dulu. Sekarang i'rabnya bagaimana uraian jabatan kata dalam kalimat fa zaidin, adapun lafaz zaidun, wa zaidin adapun lafaz zaidin, al majruru yang dijarkan bil ba'i dengan amil jar ba, wa zaidin wa zaidun wa gulam zaidun ya. Jadi adapun lafaz zaidin al majruru yang dijarkan bil ba'i dengan amil huruf jar ba bi zaidin itu. Gulamin, nah ini enggak ada wawunya, ada wawunya kebenar ini mungkin salah cetak. Wa gulami dan lafaz gulami adalah ismun kalimah isim non kata benda. Kenapa? Li wujudil khafdi, karena adanya i'rab khafat atau jar. Jadi lafaz zaidin dan gulami itu disebut kalimat isim karena di situ ada i'rab jar ya. Bisa dibaca i'rab jar, tanda aslinya i'rab jar adalah kasrah atau kasroten. Bizaidin tidak boleh bizaidan, bizaidun wa gulami ya begitu. Tidak boleh ditanwin karena disandari dengan lafaz zaidun. Kalau sendirian ya gulamin. Tapi karena digabungkan dengan lafaz zaidin, gulami zaidin. Wa tanwinu, dan yang kedua wa tanwinu, dan bisa diketahui kalimat isim itu dengan adanya tanwin bil khafdi wa tanwini ya. Jadi atafnya kepada lafaz bil khafdi. Pertama adalah dengan adanya i'rab jar. Tapi ini singkat sekali penjelasan ini. Jadi masih banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh para seperti kita ini yang masih mubtadi atau beginner, newcomer, pendatang baru atau SD, MI, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Bahasa Arabnya mubtadi ya. Ya masih banyak ini yang perlu jelaskan ya. Jarnya pakai apa? Gulami lah itu pertanyakan. Nah, nanti kalau sudah di alfiyah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanwini, dan yang kedua bisa dikenali kalimat isim itu dengan adanya tanwin. Jadi lafadznya ada tanwinnya, nahwu zaidin. Ya seperti lafaz zaidin ya.
warajulin dan dapat rajulin fajaitin. Adapun lafaz jaitin, jadi adapun contohnya naku jaitin, adapun contohnya adalah seperti lafaz jaitin. Warajulin dan dapat rajulin, jahit ya jahit, rajulin ya seorang lelaki. Wajaitin, adapun lafaz jaitin, warajulin dan lafaz rajulin. Ya kulon, ya masing-masing minuma yang dari kedua lafaz jaitin dan rajulin adalah ismun, disebut kalimat isim non atau kata benda. Liwujud tanwin karena adanya tanwin fi di dalam lafaz jaitin dan rajulin. Karena itu, tapi tanwin ini khusus ya, ini tanwinnya nanti dibakas. Tanwin apa ini? Tanwin tamkin namanya di dalam alfiyah nanti. Lantas apa sih tanwin? Tanwin wa tanwinu, definisinya tanwin menurut ahli tajwid ya. Ini bakasan ilmu tajwid juga bakasan tanwin. Nah di sini ya ahli nahwu juga punya peranan untuk membakas tanwin karena menjadi tandanya kalimat isim. Dan banyak bacaan dengan adanya tanwin nanti ada 5 bacaan ya, namanya nanti idar, idgham, idar, idgham biuna, idgham bilahuna, idarun idghamu ma'alunati au bi ghairiya. Jadi idgham biuna, idgham bilahuna dan ikhfa. Karena itu ahli tajwid juga membahas tentang tanwin. Karena tanwin itu nanti kalau ketemu huruf ejaan maka akan ada macamnya 5 bacaan-bacaan. Nah, insya Allah pada video mendatang kita akan membahas kitab ya yang untuk anak SD juga namanya Hidayatus Sibyan. Setelah itu baru kita akan melangkah ke Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Itu sudah agak lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang definisinya tanwin ya. Definition of tanwin ya, atau tanwin definition. Definisinya batasan artinya kata tanwin. Artinya menurut istilah ya, terminologi, berarti menurut ahli nahwu di sini atau menurut ahli ilmu tajwid. Itu istilah namanya. Wa tanwin, adapun definisi tanwin adalah sakinatun. Nah, sakinatun suara ya. Suarana nun yang mati. Talhaku yang berjumpa al-akhirah pada akhirnya lafal. Akhirnya lafal lafdon ya secara ucapan, la khoton bukan secara lafdon di dalam ya ucapan, la khoton tidak di dalam tulisan. Dan pada tulisannya nggak ada nun matinya. Yaidun rojulun tidak ada nun matinya, tapi suaranya saja yang ada. Rojulun seperti lam nun domalun sukun domalun ya, seperti gitu. Yaidun ya nun ya dal nun sukun domadun. Nah, di huruf antara akhir nun suaranya itu, suaranya nun yang mati. Di suaranya saja tidak tulisannya. Nah itulah definisi. Tanwin adalah suaranya nun mati yang terdapat pada akhir kata suara bukan tulisan. Khoton bukan wadukhulil alifi. Tanda kalimat isim yang ketiga yaitu masuknya alif wal lam lam. Jadi kalimat itu ada alnya, ada yang memakai istilah al, ada yang memakai istilah lam. Nah, al ini namanya alif lam namanya
kata sandang ya, dalam bahasa Indonesia kata sandang penentu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya definite article. Jadi kalau sudah ada alnya, ini tidak umum, namanya definite, menunjuk, jadi spesial, namanya al-ta'rif. Al yang menjadikan lafaz yang asalnya nakir atau umum, ketika kemasukan al ini maka dia menunjuk sesosok ya, seseorang ya, tidak rajulun ya, orang laki-laki, siapa saja yang laki-laki bisa itu disebut rajulun. Tetapi kalau ar-rajul harus ditunjuk, seorang lelaki itu menunjuk satu orang. Makanya alnya itu kata sandang penentu, menjadi tertentu karena ada alnya. Kalau bahasanya al-ta'rif, bahasa Inggrisnya definite article. Nah itu. Jadi kita tidak boleh males belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Ya, walaupun bahasa terbaik menurut Islam adalah bahasa Arab. Ya, tetapi untuk menyampaikan ajaran Islam ini ya banyak peluangnya ya, bisa diterima, bisa diikuti oleh banyak bangsa dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa-bahasa lain juga bisa yang memang luas pengaruhnya ya. Mungkin bahasa Mandarin atau bahasa apa ya. Saya sudah terlalu tua mau belajar bahasa Mandarin. Ya mungkin anak-anak saya. Tapi ya belum tentu. Saya pun ya mungkin kalau ada kesempatan ya kepingin bahasa Mandarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwu, adapun contoh nahwu rajulu ya, nahwu rajuli wal gulami. Adapun contohnya adalah semacam lafaz ar-rajuli atau al-gulami dan al-gulami. Fakulun, maka sekarang i'rabnya, uraian jabatannya lafaz ar-rajuli dan lafaz al-gulami. Fakulun, maka adapun masing-masing minhuma yang dari keduanya lafaz ar-rajuli wal gulami adalah ismun, masing-masing disebut kalimat isim. Kenapa? Lidukhili al, karena masuknya al, ya itu tadi sebut alif lam. Sekarang kalau saya pemberi komentar Syekh Ahmad Yani Dahlan rahimahullah azza wajal memakai istilah al ta'rif namanya, al untuk membuat tertentu pada lafaz yang dimasuk al, dan termasuk menjadikan dia lafaz yang dimasuk al ini adalah kalimat isim. Alaihima, atas mereka berdua, yakni lafaz ar-rajul dan al-gulam. Wa huruful khafdi ya, dan wa hurufil khafdi, dan kalimat isim bisa dikenali dengan adanya huruf khafat atau huruf jar. Nahwu marartu bi zaidin wa rajulin. Adapun contohnya adalah semacam lafaz marartu bi zaidin wa rajulin. Marartu, telah berjalan-jalan saya, bi zaidin, berjumpa dengan Zaid, warajulin, dan seorang lelaki, tapi umum, tidak ada alnya. Kalau ada alnya, dan seorang laki ini loh atau itu loh. Fakulun, maka adapun masing-masing minhuma yang dari keduanya ya zaidin dan rajulin adalah ismun, kalimat isim, lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafat, wayata huruf khafat iku al-ba'u ya, huruf ba di lafaz zaidin itu, bi zaidin. Nah, sepertinya ini sudah 29 menit ya. Apa saya teruskan ini ya? Sebenarnya suka saya ada saya membaca lagi. Ya, saya teruskan sedikit, enggak apa-apa.
Untuk madarak cuma dakar kemudian menuturkan siapa Syahsun Haji pengarang matan teks asli al-ajurumi. Rahimahu azza jalla jumlatan terhadap beberapa min hurufil khafdi sejumlah min hurufil khafdi dari sebagian huruf-huruf khofat, huruf jer atau khofat. Faqala maka beliau berkata, wahia. Adapun huruf-huruf khofat adalah min berupa lafaz min dari from bahasa Inggrisnya, wa ila dan ila ke bahasa Inggrisnya to tu. Nafusirtu minal basrati ilal kufati. Adapun contohnya adalah semisal lafaz sirtu minal basrati ilal kufa. Jadi minal basra itu huruf jar min, ilal kufa huruf jar ila. Sirtu saya telah berjalan malam minal basrati semulai dari kota Basra. Nah, ini di Irak. Konon ilal kufati menuju kota Kufa juga Irak. Jadi dua kota yang berada di negara Irak maksud saya. Fakulun maka adapun masing-masing minal basrati dari lafaz al basra wal kufati dan lafaz kufa adalah ismun kalimat isim non kata benda lituhuli min karena masuknya huruf min alal awali pada contoh yang awal minal basrati itu contoh yang awal. Wa ila dan masuknya ya huruf jar ila alasani pada contoh yang kedua kufa itu ilal kufa. Wa an dan lafaz an ya an artinya ya kadang dari kadang tentang an tergantung susunan kalimatnya. Nahwu ramaitu syamanil qausi adapun contohnya adalah semisal lafaz ramaitu syamanil qausi. Artinya terjemahnya Roma itu saya telah meluncurkan atau memanah melemparkan asama terhadap anak panah nilkosi dari gendewa falkosi anil kosi falkosi adapun lafaz al-kosi adalah ismun kalimah isim litukhuli an karena masuknya an masuk alai terhadap lafal al kausi anil kausi tadi. Wa ala dan lafaz ala at ya atau on bahasa Inggrisnya at atau on di atas bahasa Indonesia. Anakku raqibtu alal farasi adapun contohnya adalah semisal lafaz raqibtu alal faras artinya Rokib itu saya telah naik alal farosi di atas kuda fal farosi. Maka adapun lafaz al farosi adalah ismun dinamakan kalimat isim kata benda non lituhuli ala karena masuknya huruf jar ala masuk alai terhadap lafaz al farosi. Wafi dan lafaz fi ya fi in dalam bahasanya in ya fil kismi in the classroom di dalam kelas fil kismi dalam kelas fi dalam bahasanya di dalam bahasa Inggrisnya in nakul ma'u fil kuzi nakul ma'u fil kuzi. Adapun contohnya adalah seperti lafaz al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u adapun air adalah fil kuzi ada di dalam kendi fal kuzi. Maka adapun lafaz al-kuzi ia adalah ismun kalimat isim itu fi karena masuknya fi. Fil kuzi itu alai pada lafaz al-kuzi. Waruba ya rupa ini tergantung susunan kalimatnya.
Kadang rupa berarti jarang dan kadang berarti sering atau kerap kali atau banyak terjadi. Nahu rupa rajulin karimin laqaituhu. Adapun contohnya adalah seperti lafaz rupa rajulin karimin laqaituhu. Ya, laqaituhu. Ya, rupa kali rupa rajulin adapun jarang boleh ya, atau diartikan sering. Ya, sering ada seorang lelaki sifatnya karimin yang mulia atau dermawan. Adalah laki itu saya telah menemui terhadapnya. Kalau memang maksudnya itu ya, saya sering bertemu orang yang dermawan ya, mungkin begitu terjemahannya. Kalau maksudnya kalau saya jarang ya, bertemu dengan orang yang dermawan ya bisa. Farajulin, maka adapun lafaz rajulin adalah ismun kalimah isim litukuli rupa, karena maksudnya lafaz rupa ya farajir rupa lai atas lafaz rajulin walfa. Huruf fa itu with, bahasa Inggrisnya with, bahasa Indonesianya dengan. Naku maratu bijaitin, adapun contohnya adalah semacam lafaz maratu bijaitin, terjemahnya maratu saya telah berjalan-jalan, bijaitin berjumpa dengan Zaid. Sudah 36 menit ya. Ya, dengan Zaid fazaitin, adapun maka adapun lafaz zaitin adalah ismun kalimah isim itu kulil baik, karena maksudnya ba, huruf ba bijaitin alaihi terhadap lafaz jaitin. Wal kaf itu adalah like ya, misalnya, for example, kaf seperti ya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya like atau for example, misal ya. Nahu zaitun kal badri, adapun contohnya adalah seperti lafaz zaitun kal badri. Zaitun adapun zait adalah kal badri, seperti bulan purnama. Mungkin wajahnya sangat tampan ya, gambarkan kayak bulan tanggal 15 ya. Bulan purnama bisa 13, 14, 15. Tapi yang paling bersinar tapi tidak panas dan sangat jelas ini tanggal 15 kalau nggak ada awan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal badri, maka adapun lafaz al badri adalah ismun kalimah isim lidukhulil kafi, karena maksudnya huruf kaf alaihi terhadap lafaz al badri. Walam, lam artinya milik ya, lam bagi atau milik. For, bahasa Inggrisnya for, bahasa Indonesianya bagi atau teruntuk ya, milik. Nahu al-malu li zaitin, adapun contohnya adalah seperti lafaz al-malu li zaitin. Al-malu adapun harta adalah li zaitin bagi Zaid atau milik Zaid. Fa zaitin, maka adapun lafaz zaitin yang kemasukan li zaitin itu adalah ismun, disebut kalimah isim. Kenapa li tukhulil lami? Karena masuknya lam masuk alai atas lafaz zaitin wa hurufil qasami ya. Tadi bagaimana wayamin ya, tadi huruful ya, tadi khobarnya lafaz waya ini. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah, huruf sumpah. Waya, dan adapun huruf-huruf qasam atau huruf-huruf untuk bersumpah adalah min jumlah di hurufil khafdi, termasuk kumpulannya huruf-huruf khafat, huruf jar,
Wastu milad dan digunakan apa huruful qasam, digunakan fil qasami di dalam sumpah. Waya adapun huruful qasam, huruf-huruf qasam adalah al-wawu. Pertama yaitu wawu fathah ya. Wal ba'u dan ba-nya dikasroh, bil, bi. Wata'u dan huruf taknya di fathah. Nahu wallahi wa billahi wa tallahi. Adapun contohnya adalah semacam lafaz wallahi demi Allah, wa billahi dan demi Allah, wa tallahi dan demi Allah. Walabdul jalalati, maka adapun lafaz jalalah yaitu Allahnya itu adalah ismun, disebut kalimat isim lidukhuli hurufil qasam, karena masuknya huruf-huruf qasam alai atas masing-masing. Sudah 40 menit ya. Dapat disampaikan 1 jam. Sekarang tandanya kalimat fi'il ya. Nah, insya Allah kita sambung pada kesempatan mendatang. Sekarang jam dinding kajian desa Al-Barokah, Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, menunjukkan pukul 22:31 menit. Baiklah, kita sudahi dulu. Mungkin bisa untuk dipakai membuat video yang lain ya, mata pelajaran yang lain. Tidak lupa kita berdoa, semoga Allah Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan saya dalam belajar membaca kitab kuning yang berupa kitab Matan Al-Ajurumiyah yang dipandu dengan kitab syarah atau komentar terhadap kitab matan tersebut. Matanya dikarang oleh Syekh As-Sondati rahimahullah azza wa jal. Kemudian panduannya atau sarannya dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Jaini Dahlan rahimahullah azza wa jal. Semoga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati kita tidak lupa saya tidak lupa minta ampun kepada Anda sekalian para pemirsa. Bila di sana sini dan sangat mungkin terdapat kesalahan maupun khilafan atau keterbatasan kami kepada saya dalam berbagi ini. Kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi ila yaumiddin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi ila yaumiddin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa saya, wali walidayya, dan dosa kedua orang tua saya, walil mu'minat, dan dosanya orang-orang beriman, yauma yakumul hisab, di hari terjadinya hari perhitungan. Rabbana our God, wahai Tuhan kami, forgive me, excuse me, I'm sorry, wali walidayya and my parent, dan kedua orang tua saya, walil mu'minina, dan untuk bagi orang-orang yang beriman, believers, orang-orang yang beriman, dosa orang-orang yang beriman, yaumayakumu, ya, di saat terjadi apal hisab, perhitungan amal, in the day of judgment, atau in the judgment day, pada hari perhitungan. Surah Ibrahim ayat 41 Al-Quran Al-Karim.
Kemudian kita mendoa semoga anak cucu kita sekalian, rumah tangga kita sekalian akan dijadikan rumah tangga yang sejuk, ya, qurrata ayun, yakni rumah tangga yang bahagia, di mana suami atau istri juga anak-anak juga anak cucu menjadi orang yang membahagiakan hati, yakni menjadi tidak hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, tetapi bahkan menjadi tokoh-tokoh kaum beriman dan bertakwa seperti dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Al-Quran Al-Karim, surah Al-Furqan 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hambalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Terus doa ini yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat terakhir. Doa untuk minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk kita sekalian umat Islam. Semoga tidak dikalahkan, tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir, yakni iblis dan kawan-kawan, juga orang zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta, adapun Engkau ya Allah adalah maulana, penolong kami umat Islam. Wangsurna, maka tolonglah kami, alal qaumi, mengalahkan atas kaum al-kafirina yang ingkar semua. Amin. Yang terakhir yaitu donga surat Al-Baqarah ayat 201. Minta dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan diselamatkan dari siksa neraka. Fit dunya hasanah menurut kitab Ihya Ulumuddin, ya di mana beliau Imam Al-Ghazali mengutip tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati dari Syekh Hasan Basri, seorang tabi'i, ya, muridnya sahabat. Muridnya siapa? Kalau tidak salah Syekh Hasan, muridnya Sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. A'udzubillahi bahwa menurut beliau adalah di dunia sana, di dunianya menjadi orang beriman bertakwa, di akhiratnya yaitu masuk surga dan diselamatkan dari siksa neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, ini tawasul dengan Rasulullah kalau begini. Bijahi nabiyina Muhammadin. Nah, ini tawasul dzati. Berdoa kepada Allah dengan pakai perantaraan, ya. Sama dengan ya Allah berkah, ya. Berkah kedudukan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tawasul dengan seseorang, dengan zat. Enggak ada syirik itu. Ya. Ada dasarnya itu. Banyak. Nah, ini bakasan anakku, masa saya bakas tawasul. Ya nanti kalau bakasan tawasul dipuaki macam-macam tawasul. Yang melakukan tawasul ini tidak saja Nabi Muhammad saja. Tidak hanya ulama, tidak hanya nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam pun melakukan tawasul. Doa tawasul. Jadi bijai nabiyina Muhammad tawasul. Jadi bijai nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina
bijai nabina Muhammadin sallallahu wa sallam wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi mitanad. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsani thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli khalin wa ni'ma. Wa nakhussu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan la yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.